Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang mudah-mudahan Allah muliakan. Saya doakan juga yang belum mempunyai jodoh cepat punya jodoh, amin. Yang belum menikah saya doain juga mudah-mudahan cepat menikah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya usaha kita lancar semua, rezekinya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta barokah, amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keturunan yang soleh dan solihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang gharibul ayat di dalam Al-Quran. Gharib itu bahasa Arab yang artinya asing atau aneh. Jadi gharibul ayat, ayat-ayat yang asing di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang aneh di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang tidak biasa di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang jarang ketemu di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Itu adalah gharibul ayat. Jadi tulisan dengan bacaannya itu tidak sama, ya, tidak sesuai dengan bacaannya. Tulisannya begini, bacaannya begini. Jadi harus ada talaqi, seorang murid harus talaqi, berhadap-hadapan, bertatap muka langsung dengan seorang guru. Biar apa yang diucapkan guru itu diikuti oleh murid sesuai. Itu namanya talaki, bertatap muka langsung dengan guru atau bermusafahah langsung dengan guru. Biar tidak salah ketika guru menjelaskan, ketika guru mengucapkan tentang maju re ha, berarti harus diikuti oleh murid, ya. Itu namanya gharibul ayat, ya, ayat-ayat yang asing, ayat-ayat yang jarang ketemu, ayat-ayat yang hampir tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Bapak Ibu semuanya, bahwa sebelum kita memasuki ke dalam ayat-ayat gharibah, ada baiknya kita ada pengucapan konsonan kata. Kalau fathah berarti harus mangap, a. Kalau kasroh berarti harus nyengir, miring bibirnya atau mulutnya, i. Kalau domah berarti harus mencucu atau monyong bibirnya, u. A, i, u. Kenapa harus begitu? Karena biar kata-katanya jelas, biar a-nya jelas, biar konsonan hurufnya jelas. A, i, u. Tidak ada e, tidak ada o. A, i, u. Dalam bahasa Arab tidak ada e, tidak ada o. Yang ada a, i, u. Ya. Jadi konsonannya supaya jelas, karena nanti menyangkut dengan hal-hal ayat-ayat gharibah nanti, ya, ayat-ayat gharib. Ayat-ayat gharib itu sebenarnya sangat banyak ya di dalam Al-Quran. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang imalah. Imalah dulu ya. Imalah ialah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Mana contohnya? Contohnya terdapat di dalam surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Terdapat di dalam 11 Hud, surat 11 Hud ayat 41 juz 12 yang bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha wa mursaha. Majriha wa mursaha. Jadi ketika mengucapkan re, bibir kita miring, karena ini namanya imalah, miringkan bunyi fathah pada kasroh ya. Majreha
wa mursaha. Nah, ini namanya imalah. Jadi tulisannya bukan majere, bukan ro iya sukun, bukan, tapi ro fathah, fathah berdiri, majreha. Jadi harus memiringkan. Ini namanya adalah imalah. Majreha wa mursaha, majreha wa mursaha. Nah, itu namanya imalah. Yang kedua ada yang namanya saktah. Nah, ini juga sama ya, saktah. Saktah itu adalah berhenti sejenak, sekedar satu alif atau dua ketukan. Berhenti sejenak, sekedar satu alif atau dua ketukan tanpa bernapas. Nah, ini namanya saktah, tanpa bernapas. Berhenti sejenak, sekedar satu alif itu dua ketukan ya, atau dua ketukan tanpa bernapas, itu namanya saktah. Saktah sendiri adalah asal kata dari sakata, sukut, sakata, diam, berhenti, sakata ya. Di dalam Al-Quran itu ada 4. Pertama di dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat yang pertama yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu berhenti sejenak tanpa bernapas. Iwaja qayyima. Berhenti sejenak coba. Iwaja qayyima. Itu namanya sakta. Jadi diam sejenak ya. Diam sejenak, sekedar satu alif atau dua ketukan. Kita contohkan dengan iwaja qayyima. Nah, itu namanya sakta ya. Yang kedua terdapat di dalam surah Yasin ya, ayat 52 juz 23 ya. Juz 23 yang bunyinya mim mauqadina hadza. Itu mim mauqadina hadza, mimma qadina hadza. Nah, itu namanya sakta. Jadi diam dulu sebentar, sekadar satu alif atau dua ketukan tanpa bernapas. Yang ketiga terdapat di dalam surah Al-Qiyamah ya. Surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 yang bunyinya wa qila man Allah. Ulangi lagi. Wa qila man Allah. Nah, itu berhenti sejenak tanpa bernapas. Berhenti sejenak, sekedar satu alif atau dua ketukan tanpa bernapas. Wa qila man Allah. Nah, itu namanya sakta. Yang keempat terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin ya, ayat 38. Ayat 30, ayat 14 juz 30 ya, terdapat di surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 yang bunyinya kallabal wana ala qulubihim. Nah, gitu ya. Jadi berhenti sejenak, sekedar satu alif. Kita ulangi lagi. Kallabal wana. Nah, itu tanpa bernapas. Kita ulangi lagi dari awal. Sakta ialah berhenti sejenak, sekedar satu alif atau dua ketukan tanpa bernapas. Yang pertama terdapat di surah Al-Kahfi ayat 1 ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu berhenti sejenak. Yang kedua terdapat di dalam surah Yasin. Mimma qadina hadza. Ketiga terdapat di dalam surah Al-Qiyamah ya. Wa qila man Yang keempat terdapat di dalam surah
al-mutaffifin ya. Kalla bal qona, dan bernapas, nggak boleh bernapas ya. Nah, itu namanya ayat-ayat gharibah ya. Sedangkan kan kalau kita tidak belajar langsung dengan guru-guru kita, ya kita nggak tahu ya ini harus bagaimana, ini bacaannya seperti ini, tulisannya seperti ini, bacaannya seperti ini ya. Makanya ya, harus rajin mengaji ya. Mungkin itu dulu ya dari kami ya. Dua dulu, imalah dengan sakta. Nanti ada ismam, ada nakal, ada banyak semuanya ya. Ada do'fan, do'fin, du'fan, du'fin, boleh dibaca dod, boleh dibaca fathah, boleh dibaca doma, dodnya. Nah, itu banyak sekali. Nanti ada angkoh, hiro, hati-hati, rohnya dibaca, dibaca apa rohnya? Gitu, hati-hati rohnya dibaca panjang, gitu. Angkoh, hiro, baiti, alioko, ifin, hati-hati ya. Jadi kalau tidak belajar, ya nggak tahu gitu. Makanya harus belajar talaki dengan guru-guru kita ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya tentang ayat-ayat gharibul ayat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Biar terus bisa mengembangkan channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.